Sepatu high heels atau sepatu hak tinggi kini menjadi tren dunia fashion yang dicintai banyak wanita. Mereka memakainya hingga setiap hari untuk menunjang penampilan, bahkan tak sedikit yang bersedia menghabiskan banyak uang untuk membeli sepatu hak tinggi. Tapi tahukah Anda, ternyata sepatu hak tinggi pada zaman dahulu pertama kali dipakai oleh pria untuk berperang? Pada abad ke-16, sepatu berhak tinggi digunakan oleh prajurit Persia yang mengendarai kuda untuk mempertahankan kestabilan kaki agar dapat membidik panah secara lebih jitu. Penggunaan sepatu hak tinggi pada prajurit berkuda ini membuat Persia menjadi kerajaan yang diperhitungkan dan mampu memenangkan banyak perang dengan pasukan berkuda yang dimilikinya. Sepatu hak tinggi baru mulai berkembang sebagai bagian pakaian sehari-hari pada abad ke-17, ketika budaya dari Persia melalui kerajaan Ottoman mulai berkembang di Eropa dan menjadi pakaian bagi pria dari kalangan sosial yang tinggi. Kemudian perkembangan penggunaan sepatu hak tinggi berlanjut pada abad ke-18 saat Raja Louis XIV dari Prancis menjadikan sepatu hak tinggi sebagai sebuah simbol yang dekat dengan kekuasaan raja, dengan ciri khas sol berwarna merah yang hanya boleh dikenakan oleh dia beserta beberapa orang terdekatnya saja. Mereka menggunakan sol merah tanpa persetujuan raja bisa mendapat hukuman. Sepatu hak tinggi baru digemari dan digunakan oleh wanita pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, baru disadari bahwa sepatu hak tinggi dapat membuat tubuh wanita menjadi terlihat lebih menarik. Pada perkembangannya, kini sepatu jenis ini menjadi populer digunakan oleh wanita saja dan tidak disukai pria dan sudah tidak lagi menjadi penanda status sosial pria seperti pada masa lalu. Para wanita kini memakainya di berbagai kesempatan. Sepatu hak tinggi memang identik dengan kaum wanita. Mereka menyukai hak tinggi, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari fashion item yang dipercaya dapat membuat mereka tampil cantik, percaya diri, dan anggun. Bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai nekat melakukan stiletto surgery, pembedahan kaki dengan cara mengurangi atau bahkan menghilangkan jari kaki seluruhnya demi memakai hak tinggi. Ada pula yang rela menyuntikkan kolagen ke dalam kaki agar rasa sakit saat mengenakan sepatu hak tinggi bisa berkurang. Padahal di balik kecantikan dan keanggunannya, pemakaian sepatu hak tinggi, apalagi jika dipakai setiap hari dan dalam jangka waktu yang lama, dapat beresiko buruk untuk kesehatan, terutama kaki yang dapat berakibat pada bagian tubuh lainnya. Menurut sebuah studi dalam The Journal of Foot and Ankle Surgery tahun 2012, jumlah wanita yang cedera gara-gara sepatu hak tinggi meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2002. Jika pada tahun 2012 ada 7.097 wanita yang cedera karena stiletto dan sepatu hak tinggi lainnya, pada tahun 2012 jumlahnya meroket hingga 14.140 di Amerika Serikat. Berdasarkan studi ini pula, cedera akibat sepatu hak tinggi paling banyak terjadi pada perempuan berusia 20 hingga 39 tahun. Sepatu yang memiliki bagian belakang tinggi menjulang memang dapat mengurangi gerakan otot pada pergelangan kaki, total gerakan kaki, dan kontrol keseimbangan sehingga menyebabkan cedera. Bahaya yang paling sering dijumpai bagi wanita pengguna sepatu hak tinggi adalah kondisi belly break, yakni kondisi ketika kaki tergelincir ke sisi samping kaki sehingga kaki mengalami fraktur stres atau yang biasa disebut dengan kesleo. Selain cedera pada kaki, pemakaian sepatu hak tinggi dalam waktu yang lama juga dapat menimbulkan bahaya hingga resiko timbulnya penyakit. Seperti yang pernah dialami Victoria Beckham pada tahun 2009 silam. Sepatu hak tinggi seperti sudah menjadi ciri khasnya. Ia tak pernah lepas dari sepatu hak tingginya setiap hari. Dikabarkan, istri dari pesepak bola David Beckham ini pernah menjalani operasi kaki untuk menghilangkan bunions atau bengkak pada ibu jari kaki yang dapat menjadi radang, membuat jempol kaki bengkok dan mengarah ke jari-jari kaki lainnya hingga menimbulkan rasa nyeri akibat terlalu sering menggunakan sepatu hak tinggi. Selain bunions, resiko penyakit lainnya antara lain hammer toe, kondisi di mana ujung jari kaki atau umumnya pada jari kedua dipaksa turun oleh sepatu yang dapat mengakibatkan deformitasi. Atau jika terjadi cedera pada saraf di pertengahan kaki yang disebut Martens neuroma yang menyebabkan jaringan pada daerah tersebut menebal dan mati rasa.
Selain itu, resiko penyakit lainnya adalah palm bump, pertumbuhan tulang yang terjadi pada tumit. Palm bump biasanya diakibatkan oleh tekanan konstan dan gesekan punggung kaki serta tali sepatu hak tinggi. Atau jika terjadi peradangan pada bola mata kaki sebagai akibat dari tekanan berulang pada tulang metatarsal yang merupakan tulang di antara jari-jari kaki dan lengkungan kaki. Penyakit tersebut biasa disebut metatarsalgia. Resiko cedera tidak hanya terjadi pada bagian kaki, tapi bisa juga menyebar ke beberapa bagian tubuh lainnya, yaitu pada bagian tumit hingga lutut. Resiko penyakit yang mungkin bisa terjadi adalah Achilles tendinitis. Kondisi ini terjadi karena peradangan pada tendon Achilles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di kaki bawah bagian belakang ke tulang tumit. Selain otot betis yang terasa menegang saat merenggangkan kaki, penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak pada tumit ketika Anda berjalan. Tak hanya itu, efek nyeri juga bisa sampai ke pinggang dan punggung. Mengenakan sepatu hak tinggi yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama dapat mengubah bentuk tulang belakang dari posisi normal dan menyebabkan sakit pada pinggang hingga ke punggung. Pertambahan beban pada jari-jari kaki membuat tubuh condong ke depan saat berdiri dan berjalan. Akibatnya, terjadi tekanan berlebihan pada lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah. Perubahan postur itulah yang menyebabkan sciatica, yaitu kondisi saat saraf terjepit dan menyebabkan nyeri serta mati rasa hingga pada kaki bagian bawah. Mengingat banyaknya resiko yang mungkin terjadi, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan jika ingin mengenakan sepatu hak tinggi agar terhindar dari kemungkinan cedera atau nyeri. Pertama, batasi pemakaian sepatu hak tinggi atau paling tidak dipakai hanya sesekali saat acara khusus. Atau jika Anda menggunakan sepatu hak tinggi setiap hari, misalnya dikarenakan pekerjaan Anda, sebaiknya pilih yang tingginya tidak lebih dari 2-3 cm. Bawa serta alas kaki datar untuk dikenakan saat istirahat kerja atau dalam perjalanan berangkat atau pulang. Ketika duduk atau sedang beristirahat, cobalah untuk sesekali melenturkan otot betis dan memutar pergelangan kaki secara perlahan untuk melonggarkan otot-otot. Terakhir, jika ingin berbelanja sepatu, lakukanlah paling terakhir atau ketika Anda sudah ingin pulang, karena kaki akan cenderung membengkak sedikit sehingga ada kemungkinan kaki akan terasa lebih lebar setelah berjalan terus seharian. Hal ini dilakukan agar sepatu yang ingin dibeli lebih terasa pas dan nyaman jika dipakai kemudian hari. Nah pemirsa, itulah tadi bahaya serta resiko dari pemakaian sepatu hak tinggi yang digunakan terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Semoga menambah informasi untuk Anda ya.